Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faki di Aksara Kita. Kita melanjutkan kembali berkaitan dengan buku 50 Kaidah Al-Quran yang ditulis oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil. Nah, pada perjumpaan kali ini saya akan membacakan atau kemudian membahas ya sedikit, kalaupun ada tambahan dari sayanya, di kaidah ketiga. Nah, kaidah ketiga ini pun masih sama seperti dengan kaidah yang pertama dan kedua, dalam artian masih berada di surat Al-Baqarah. Nah, dalam kaidah yang ketiga ini, Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil mengambil kutipannya dari surat Al-Baqarah ayat ke-237. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini termasuk kaidah akhlak dan perilaku yang menunjukkan kebesaran dan kesempurnaan Islam, menunjukkan kuat dan kokohnya dasar-dasar Islam yang dijadikan sebagai pijakan hidup. Ayat mulia ini terletak dalam surat Al-Baqarah yang berbicara seputar talak ya, pada dasarnya, yang bagaimana isinya itu wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Jika kamu menceraikan istrimu sebelum bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat ke-237. Makna kaidah ini secara ringkas bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang, atau di sini suami istri ya, karena berkaitan dengan talak, yang telah mengikat tali hubungan kemanusiaan yang paling sakral dan juga suci. Dalam hal ini hubungan pernikahan. Ketika terjadi momentum perceraian, kedua belah pihak hendaknya tidak saling melupakan kebaikan masing-masing di saat dahulu mereka masih terikat hubungan pernikahan. Ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah penyebutkan lafaz pemaafan. Allah berfirman, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh yang memegang ikatan nikah. Tentu poin ini perlu ditekankan untuk menambah energi dan semangat memaafkan dan mengingat kebaikan-kebaikan yang bersifat duniawi. Memang perkara lupa adalah suatu hal yang wajar dan lumrah. Manusia tidak memiliki kesanggupan untuk menolak dan mengelak darinya. Karena itulah ayat ini dihadirkan untuk mengingatkan manusia agar jangan menjadi pribadi yang mudah lupa atau kurang perhatian, bahkan abai sama sekali, terkhusus dalam hal ini berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan pasangan atau orang-orang di luar itu ya. Cuma di sini konteksnya sekali lagi memang pasangan yang saat ini sedang kita bahas. Nah, maksud firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan, merupakan dorongan dan motivasi agar kedua belah pihak tidak melupakan keutamaan dan kebaikan pasangannya, serta menerangkan bahwa pemaafan merupakan jalan tepat menuju ridhonya Allah. Semua itu akan lepas dari penglihatan dan pengawasannya, dan Dia Maha Kuasa memberi balasan atas kebaikan yang ditunaikan. Hubungan suami istri pada umumnya tidak pernah sepi dari momen-momen bahagia dan menyenangkan. Ada kesetiaan,
dan pemenuhan janji yang terjadi selama masa-masa pernikahan. Namun jika tali rajutan rumah tangga ini ditakdirkan harus terlepas dan terurai melalui jalan cerai, maka ini tidak berarti keduanya langsung melupakan keutamaan dan kebaikan masing-masing. Boleh jadi fisik terpisah, namun sisi-sisi akhlak yang baik dan luhur akan selalu tertanam dalam benak keduanya. Betapa besar pengaruh dan dampak pemaafan itu bagi manusia. Ia akan mendekatkan jarak jauh menjadi dekat, serta mengubah musuh menjadi kawan setia, sebab pengaruh dan dampak pemaafan. Apabila manusia saling mengenali kebaikannya, maka bisa dipastikan akan mudah bagi yang bersalah untuk mengakui dosa dan kesalahannya. Lalu akan mudah bagi yang memiliki hak untuk memaafkan. Tentu akan berbeda jika mereka tidak saling mengakui hak-hak dan kebaikan masing-masingnya. Alangkah agungnya kaidah Al-Quran ini, dan alangkah indahnya sekiranya hal ini dipraktikkan oleh pasangan suami istri dan semua pihak yang memiliki ikatan dan hubungan dengan orang lain. Beberapa pasangan suami istri telah membuat contoh terindah tentang pemenuhan janji tersebut. Perlakuan baik kepada pasangan, baik mereka yang berpisah karena sebab perceraian maupun kematian. Penulis mengemukakan di sini Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil mengambil salah satu kisah yang pernah terjadi pada salah seorang teman dekatnya. Kisah seperti ini jarang sekali terjadi. Nah, waktu itu teman dari Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil menceraikan istrinya. Saat kemudian bercerai, keduanya telah dikaruniai beberapa anak. Cara yang ditempuh adalah menempatkan istrinya yang dicerai itu di lantai paling atas bersama dengan anak-anaknya. Sementara ia sendiri, teman dari Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil ini, tinggal di lantai dasar. Setelah proses perceraian terjadi, ia tetap selalu membayar tagihan rekening listrik, juga tagihan telepon mereka. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kebaikan yang bisa ia lakukan atas istri yang dia ceraikan. Menariknya lagi, para tetangga yang tinggal di sekitar mereka tidak pernah mengetahui bahwa ia telah bercerai dengan istrinya. Tentu di sini Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil berkeyakinan bahwa temannya ini salah satu sosok yang disinggung oleh kaidah Al-Quran yang sedang kita uraikan saat ini di kaidah yang ketiga, yaitu dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Yang ini sebuah contoh konkret yang kemudian dihadirkan oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil untuk menjelaskan bahwa pada diri manusia itu sebenarnya ada banyak stok kebaikan. Berikut ini ada contoh lain yang pernah disampaikan oleh Syekh Ali At-Tantawi seputar permasalahan dan pertikaian yang acap kali terjadi pada sebuah mahligai rumah tangga. Dalam hal ini tentu suami istri. Syekh menulis ceritanya suatu hari sepasang suami istri bertengkar dalam waktu yang cukup lama. Perselisihan itu semakin parah dan menemui jalan buntu hingga akhirnya keduanya mengadukan permasalahan rumah tangganya kepadaku. Lalu keduanya saling mengemukakan alibi yang menguatkan tindakannya, saling mengklaim bahwa pasangannya lah yang berperangai buruk dan selalu meminta hak-haknya harus dipenuhi. Lalu sambil memeluk anak-anaknya, pihak perempuan mendesak dan menggesa agar ia diceraikan oleh suaminya. Setelah mempelajari dan merenungkan masalah ini dengan detail, di sini Syekh Ali At-Tantawi berkesimpulan bahwa dengan kondisi yang seperti itu, keduanya tidak mungkin kembali bersatu dan berdamai. Pada mulanya, Syekh Ali At-Tantawi ingin mengemukakan sebuah usulan islah. Namun keduanya pasti menolak, atau kedua pihak pasti menolak, jadi berdamai atau sebagainya. Sehingga kemudian pihak suami pun mengambil keputusan untuk menjatuhkan talak pada istrinya. Disinilah saya terdorong untuk mengingatkan keduanya akan hak dan kebutuhan untuk mencintai, disayangi, serta tanggung jawab besar kepada buah hatinya. Saya selalu membacakan di hadapan keduanya, sepasang suami istri ini, firman Allah, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Dan Syekh Ali At-Tantawi merasa ayat ini memiliki sentuhan cepat dan mendalam di hati keduanya. Saat itu sang suami istri, terkhusus di sini sang suami tiba-tiba berubah pikiran dan berkata,
Jika masalahnya adalah cinta, kasih sayang dan anak-anak, maka aku tidak jadi menceraikannya, dan aku akan selalu memberi nafkah kepada keluargaku selama mereka bersama ibunya. Demikian juga sang istri mengatakan hal yang sama, bahwa ia menarik lagi ucapannya untuk bercerai dari suaminya. Diketahui bahwa salah satu penyebab keduanya ingin berpisah karena setiap kali mereka bertengkar, sang istri selalu kembali ke rumah ibunya sehingga suaminya melarang untuk mengambil baju lain selain yang dikenakannya saat bertengkar. Namun keadaannya segera berubah. Suami berkata kepada istrinya, "Ini kunci rumah untukmu, ambillah isinya sesukamu dan abaikan apa yang kamu tidak suka." Kejadian ini kemudian menyisakan bekas dan pengaruh mendalam dalam jiwa Syekh Ali At-Tantawi, apalagi ketika kemudian Syekh sering melihat keduanya sering mencucurkan air mata gara-gara perdebatan tersebut. Jadi permasalahannya karena komunikasi ya, gitu. Yang sebenarnya mungkin bisa diambil jalan tengahnya atau dikomunikasikan lebih baik lagi, asal tidak menuruti ego masing-masing. Dan ditambah jangan sampai kemudian, kalau tadi disampaikan oleh Syekh Ali At-Tantawi, perlu untuk kemudian mereka mengingatkan akan hak dan kebutuhan untuk dicintai, disayangi, serta tanggung jawab besar kepada buah hatinya, kepada anak-anaknya. Karena seringkali perceraian itu menimbulkan efek kepada anak-anaknya. Ini kemudian menjadi PR, bagaimana kemudian walaupun mereka bercerai, tapi seperti yang dilakukan oleh temannya penulis ya, Dr. Umar bin Abdullah Al-Mukbil, sampai bahkan kemudian tetangga saja tidak sadar bahwa mereka telah bercerai. Dan harapannya kemudian anak-anak pun juga kemudian tidak tahu atau tidak merasa dirugikan atau tidak memiliki dampak buruk ya, dan lain sebagainya. Mari kita berhenti sejenak untuk kemudian merenungi pula sebuah sikap luhur yang terjadi pada pribadi Rasulullah SAW. Akhlak beliau merupakan Al-Quran yang berjalan, seperti yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu an. Di sini kita akan melihat betapa pribadi beliau merupakan representasi dari Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Sebuah peristiwa ketika Rasulullah SAW meninggalkan Taif setelah sebulan lamanya menetap di kota itu untuk mengajak penduduknya memeluk Islam. Namun selama tinggal di Taif, Rasulullah SAW tidak mendapatkan respon yang positif. Yang ada hanyalah ejekan dan penghinaan. Beliau pun memutuskan kembali ke Mekah dan meminta perlindungan di rumah Mut'im bin Adi. Nah, Mut'im kemudian memerintahkan keempat putranya memanggul senjata dan masing-masing berdiri di setiap sudut Ka'bah dan pergi bersama Rasulullah SAW ke Ka'bah. Orang-orang kafir Quraisy kemudian berkata kepada Mut'im, "Kamu seorang laki-laki pemberani dan kami tidak akan mengganggu orang yang sedang berada dalam perlindunganmu." Kemudian Mut'im pun meninggal dalam keadaan musyrik, akan tetapi Rasulullah SAW tidak pernah melupakan jasa dan kebaikannya. Rasulullah SAW hendak mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Mut'im karena melindunginya di saat semua penduduk Mekah kecuali sedikit memusuhi beliau. Karena itu ketika perang Badai usai, Rasulullah SAW berkata, "Seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, kemudian berbicara kepadaku tentang ketawanan perang yang buruk ini, pasti akan kubebaskan mereka untuknya." Maksudnya seandainya Mut'im meminta agar aku membebaskan tawanan itu tanpa imbalan, maka pasti aku akan melakukannya karena kebaikan yang telah dilakukan oleh Mut'im bin Adi ketika Rasulullah SAW pulang dari Taif ya. Hal ini kulakukan, kata Rasulullah, sebagai bentuk balasan atas jasa dan kebaikan yang pernah diberikan kepadaku saat ia bersedia melindungiku. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada Rasulullah SAW yang mengajarkan kebaikan dan keluhuran kepada seluruh manusia. Lalu bentuk penerapan kaidah ini, selain yang kemudian disebutkan sebelumnya, dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat, pada umumnya manusia memiliki beragam hubungan, selain hubungan suami istri ya tentunya. Seperti hubungan kerabat, hubungan perbesanan, dan hubungan mitra kerja. Maka tentu kita sangat membutuhkan penerapan kaidah ini dalam membangun hubungan-hubungan itu agar cinta senantiasa hadir dan langgeng, agar hak-hak manusia terus terjaga dan hati-hati manusia pun akan terpaut satu dengan lainnya.
terajut dalam satu benang persaudaraan yang kokoh. Sebaliknya, mengabaikan kaidah mulia yang terkait dengan akhlak ini akan menyebabkan konflik dan perselisihan yang berkepanjangan dan menyisakan perpecahan dan perseruan, bahkan kerusakan dalam akhlak itu sendiri. Salah satu bentuk hubungan yang dirasa hampir terputus dan menjauhkan jarak kita adalah hubungan mitra kerja, baik sebagai pegawai pemerintah, hubungan privasi maupun bisnis. Awalnya kita bertemu dan berkumpul untuk sebuah pekerjaan. Lalu karena kondisi tertentu, sebagian personil pindah ke tempat lain karena kemauan dan keinginannya sendiri. Tentu, disinilah kaidah ini bisa diterapkan. Maka tidak sepantasnya untuk saling melupakan jasa dan kebaikan dari masing-masing. Alangkah indahnya jika salah satu pihak segera menghadirkan kesan dan pesan kepada pihak yang lain bahwa perpisahan fisik dan raga tidak lantas menjadi sebab kita saling melupakan jasa dan kebaikan masing-masing. Perpisahan itu tidak menafikan bahwa dahulu pernah ada rasa saling menghormati dan mencintai. Ada kerjasama yang apik dan solid untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan. Dengan demikian, secara personal atau lembaga, merasa dihormati dan diperhatikan. Lebih menarik lagi jika diselenggarakan acara perpisahan yang hangat untuk memuliakan pihak yang akan pindah ke tempat lain. Sungguh ini merupakan kenangan dan memori terindah yang susah untuk dilupakan. Tentu, ini juga akan menjadi manis bagi dirinya, bagi orang yang ingin pindah gitu ya. Sebaliknya jika tidak dihiraukan dan saling melupakan kebaikan, maka bisa dipastikan pengaruh negatif yang terjadi. Karena bagaimana mungkin mitra atau sahabat yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun lamanya saling bekerja dalam periode yang panjang, namun satu kata ucapan terima kasih pun tidak pernah terdengar dari gendang telinganya. Jadi saling melupakan dan lain sebagainya. Nah, kaidah Al-Quran ini juga bisa diterapkan pada seseorang, guru dan pendidik untuk menghormati jejak kebaikan yang mereka tinggalkan bagi murid-muridnya. Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil pernah mengenal seorang guru yang giat mengajar di daerahnya. Ia benar-benar telah menghadirkan sebuah contoh indah tentang bagaimana membalas budi yang baik. Mengenai kebaikan ini tidak terbatas pada para guru yang mengajarkannya, tapi juga ia berbuat baik kepada anak-anak jika ditinggal mati oleh para guru itu. Semoga Allah merahmati mereka. Mungkin kita nih ya, yang mendengarkan atau mungkin yang beberapa sudah pernah membaca buku ini, semakin salut ketika mengetahui bahwa ia tidak pernah berhenti menjalin komunikasi dengan mereka walaupun mereka sudah berada di luar Arab Saudi seperti di Mesir atau di wilayah Syam ya, para guru-guru ini. Alangkah mulianya laki-laki ini, serta alangkah baiknya jika umat ini dipenuhi oleh sosok mulia seperti orang-orang tersebut yang memuliakan gurunya gitu ya, atau memuliakan murid-muridnya. Kalau di sini terkait dengan guru-gurunya tadi ya. Bahkan sampai kemudian anak-anak yang tinggal mati oleh para guru itu pun tetap dirawat ya. Ibaratnya bentuk mengingat jasa dan memuliakan guru-gurunya. Semoga Allah merahmati Imam Syafi'i ketika kemudian mengatakan, orang mulia adalah orang yang menjaga jalinan cinta walau hanya sejenak, serta berterima kasih kepada sosok yang telah memberinya manfaat walaupun cuma satu huruf. Jadi bagaimana kemudian kita mengingat kebaikan para guru-guru kita ya tentunya. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak memiliki momentum untuk menerapkan kaidah mulia ini. Seperti para tetangga yang pindah ke daerah lain, mereka punya kebaikan yang tidak boleh dilupakan. Jamaah masjid juga memiliki kebaikan yang sama, bahkan kepada pembantu serta pelayan yang memiliki kerja yang memuaskan. Sungguh kaidah ini sangat dibutuhkan keedarannya dalam semua bidang muamalah ya, hubungan antara sesama manusia. Karena itu, sebagian ulama mengingatkan, salah satu bentuk keberkahan rezeki adalah jika seseorang tidak pernah melupakan kebaikan dan keutamaan orang lain. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Hal itu bisa dilakukan dengan membuka jalan kemudahan kepada orang susah, menangguhkan utang orang yang terdesak, penuh toleransi ketika jual beli,
memenuhi hak-hak baik kecil maupun besar. Dengan demikian seorang hamba akan mendulang banyak kebaikan dalam kehidupannya. Kita mengatur pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia berkenan mengkaruniakan akhlak yang luhur serta amal yang baik kepada kita semua. Karena itu, tidak ada yang dapat menunjukkan jalan ke sana kecuali Dia, seperti halnya kita juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan. Karena tidak ada yang dapat melindungi kita dari keburukan itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kemudian di sini saya ingin menambahkan berkaitan dengan kaidah ini, kalau kita kaitkan ya dengan kaidah-kaidah sebelumnya, dengan kaidah pertama, dengan kaidah kedua, dan kaidah ketiga, sekali lagi ini menunjukkan bahwa sejatinya sejatinya keimanan kita ya, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut gitu ya. Berkatalah yang baik atau diam. Atau kemudian bagaimana kemudian dalam hadis tersebut ya, Abu Hurairah menyampaikan bahwa salah satu bentuk kita beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dengan memuliakan tamu, kemudian juga berlaku baik ya dengan tetangga kita gitu, dan lain sebagainya. Ini menjadi tolak ukur buat kita. Ternyata seperti yang juga ditekankan oleh Dr. Umar bin Abdul Al-Mukbil di awal-awal kaidah ini, menekankan bagaimana kemudian interaksi kita gitu ya, baik itu secara lisan dan juga kalau di kaidah ketiga ini secara perbuatan, perlu untuk kemudian kita saling mengingatkan dan memuliakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi terima kasih buat yang mendengarkan. Jika ada yang ingin membaca buku 50 kaidah Al-Quran ini untuk jiwa dan kehidupan, bisa dicari saja di banyak marketplace ya. Baik itu di mana? Pokoknya banyak lah ya di marketplace, bisa dibeli, harganya pun juga terjangkau. Ibadah seperti itu. Mungkin cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.